Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Ya, jumpa lagi sama Pak De Agus ya. Pak De sudah lama nggak konten ya, hampir 3 minggu Pak De. Biasanya 3 hari sekali, 5 hari sekali Pak De Agus mesti konten ya. Ada masalah kah Pak De? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, saya nggak pernah punya masalah. Cuma kebetulan aja saya disibukkan oleh satu aktivitas yang ya mengganggu saya ya. Mengganggu dalam artian bukan mengganggu negatif ya, sehingga saya nggak bisa konsen kalau untuk memberikan satu wacana atau wejangan melalui channel pribadi saya Darurat Spiritual. Kali ini kita akan bahas masalah apa Pak De Agus? Kali ini kita akan membahas masalah sumber keilmuan di Putra Romo. Ya. Kalau jenengan tanya, Pak De ngapain kok bahas itu? Ya, seperti biasanya. Ya. Karena saya itu kan seneng kekadangan ya. Kumpul sana, kumpul sini sama kadang Putra Romo yang lain, sehingga saya mendapatkan banyak sekali masukan-masukan yang sekiranya itu nanti kalau saya manage ya akan menjadikan satu wacana. Terus saya masukkan ke dalam YouTube saya ini. Apa sih pokok bahasanya? Begini. Ada saudara itu yang tanya, Pak De, kalau kadang sepuh, apalagi yang beliaunya itu hidup di masa Kanjeng Romo Semono, nah, beliaunya ini kan dapat wejangan langsung dari Kanjeng Romo tentang hukum-hukum, ya, kemudian aturan-aturan, wawaler, gitu ya, apa yang harus dijalankan oleh seorang putra Romo. Lalu bagaimana dengan sekarang, Pak? Kanjeng Romo itu kan sampun kapundhut, sampun sedo, sudah meninggal. Terus kepada siapa kami harus belajar itu? Gitu ya? Itu pertanyaannya. Kadang untuk mencari seorang kadang di Putra Romo yang benar-benar sepuh itu kita juga bingung Pak De. Karena banyak yang sepuh itu tapi sepuh umurnya tok tapi nggak sepuh sak pengetahuannya, sak pendalaman ilmunya di Putra Romo ini nggak kayak gitu ya Pak De. Cuma tua usianya tok ya Pak De. Terus gimana? Kalau gimana-gimananya itu terserah jenengan ya. Bagaimana cara jenengan itu mensikapi ya kondisi yang semacam itu. Tapi yang jelas ya, sumber keilmuan dari ilmunya apa itu namanya Wahyu Ponco Goib yang disebarkan sama Kanjeng Romo sejati ini, itu kan ada 3. Yang pertama itu jenengan bisa kumpul dengan kadang-kadang yang lain, entah itu kadang enom yang sama nomnya dengan jenengan ya, maksudnya kadang enom itu kadang yang baru ya, yang baru masuk, baru mempelajari ilmunya Kanjeng Romo ini, atau kadang yang sepuh, atau mungkin kadang yang nggak sepuh, nggak enom ya, tengah-tengahan gitu ya, ya mungkin 3-5 tahun barusan ikut lagi. Kalau jenengan berkumpul dengan beliau-beliaunya itu, nanti yang jenengan dapatkan itu adalah pikolean-pikolean tentang apa yang ada di dalam ajarannya Kanjeng Romo ini gitu. Makanya di Putra Romo itu kan nggak ada ya yang namanya guru sama murid ya, kayak di pondok pesantren ya, kiai sama santri, kabaib sama mukidin, itu nggak ada ya. Pendeta sama cantri itu nggak ada ya, Romo Resi sama siswa itu nggak ada. Yang ada itu kadang enom sama kadang sepuh. Nah,
Di sini itu kita disarankan untuk melakukan hal yang semacam itu dengan banyaknya pertemuan, ya menjalin silaturahmi gitu ya, mengikat tali persaudaraan. Ya, kita mendapatkan sumber-sumber dari ilmu Putra Romo ini gitu loh. Dan itu yang saya namakan dengan pikolean gitu ya. Pikolean itu apa Pak kalau di Indonesia? Pikolean itu kayak gini loh ya. Jenengan mungkin nggak banyak omong ya di dalam sarasean itu ya. Karena jenengan merasa saya nggak tahu apa-apa. Padahal kalau saya banyak omong nanti takut saya itu salah ngomong. Iya nggak apa-apa. Tapi dengan jenengan kumpul di situ nanti ada saudara si A si B yang ngomong masalah Patrap Semedi Suci itu kayak gini loh. Paweling itu ternyata gini loh. Singkir itu dipakai untuk gini loh. Lah itu loh. Ya itu yang jenengan ngemat no gitu. Kalau orang Jawa bilang ngematnya apa? Ngeresapi. Oh ternyata paweling itu gini. Oh ternyata kunci itu gini. Kok ada hukum belok? Loh kok ada di Putra Romo ada hukum belok? Maksudnya apa sih? Oh ilmunya Putra Romo itu nggak boleh dicampur-campur dengan ilmunya yang lain. Nggak boleh belok sana belok sini, apalagi setelah masuk ke dalam ajarannya Putra Romo terus ajaran ini ditinggalkan, belok lagi ngikutin ajaran yang lain. Wah ini bahaya, bahaya banget ya. Jenengan dapat itu, nah itu yang saya sebut dengan pikolean gitu loh. Ya jadilah macam-macam Mbak Dil. Kalau yang satu ngomong ini, yang satu ngomong gitu, yang lainnya nanti ngomong yang lain gimana Mbak Dil? Ya itu pinter-pinternya jenengan ngeresapi omongan itu, namanya pikolean kok. Iya kan? Pikolean itu kalau saya bilang itu kan jenengan ini kadang enom yang jadi pemulung gitu loh. Jangan tersinggung ya, itu cuma istilah tok. Jadi pemulung itu ya itu tadi. Omongannya orang ini dipolong ya, ngomongannya orang ini. Oh, bapak ini ngomong gini diresapi. Oh, ibu ini ngomong gini diresapi. Oh, mas ini ngomong gini diresapi. Lah itu kan apa namanya kalau nggak pemulung? Ya pikolean itu namanya. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya pikolean. Jadi setelah jenengan resapi, jenengan tarik-tarik garis benang merahnya sampai jenengan bisa memahami omongan itu titik temunya itu di sebelah mana, ke arah mana sih omongan itu. Kok yang satu ngomong gini, yang satunya ngomongnya lain, yang satunya ngomong kayak gitulah. Nanti titik temu dari omongan itu di mana lah itu. Ya itu akhirnya kayak orang apa tua-tua dulu bilang ya bejo-bejonya jenengan ya. Kalau jenengan cara nariknya, cara ngeresapi, cara ngelola itu tadi bener ya dapat yang bener. Tapi kalau sampai salah paham, yang melesat nggak karuan. Ya itu kan, karena jenengan kan ngelimbang-limbang dengan nakal pikiran jenengan sendiri. Nggak ada yang ngarahkan. Yang jenengan ngeresapi gini, oh ini kayaknya gini, oh ini kayaknya gitu lah. Gimana? Dan nanti salah benernya kan jenengan juga nggak ada yang ngasih tahu gitu ini salah apa bener. Iya. Ya bahayanya itu kalau itu salah terus jenengan bener-bener kan. Justru yang bener malah jenengan nanggep salah. Ya ini yang soro. Karena di situ nggak ada filter. Ya. Jenengan nampung omongannya orang. Ya mana filternya? Ya filternya kalau pikiran nalar rugi kan jenengan sendiri. Rasa pangroso sama rasa jati jenengan sendiri. Ya itu filternya. Ya kan? Sudah. Ampun berarti ya. Nah, terus yang kedua ini yang lebih bagus ya. Kayak saya dulu ya, saya kadang enom tahu ilmu ini dan saya itu diwejangi, sering diwejangi, sering diurui, sering diulang sama Romo Agus. Lah, Putra Romo yang model kayak saya ini dulu itu namanya iya pamulangan. Jadi saya nggak pikolean, saya sudah nggak pernah kekadangan kayak jenengan tadi yang pertama ya lari sana, kumpul yang di sini, kumpul yang di sana, kumpul yang di situ. Enggak, saya nggak kayak begitu. Saya cukup di tempatnya Romo Ageng. Nah Romo Ageng bisa ngajarin saya itu pamulangan gitu. Ya apa sih Romo caranya Patrap Semedi Suci yang benar? Oh yang pertama Palungguan Pambuko. Terus setelah itu kamu baca ini, yang kedua itu, nanti tiganya lanjutkan ini. Ya, terus habis itu mijil, bacanya cukup ini. Terus tangannya ya apa Romo?
gini apa gini, tangannya tuh gini, tangannya tuh gitu lah. Itu namanya pamulangan. Jadi saya nggak mikir, saya nggak ngolah-ngolah kayak jenengan tadi yang pertama itu, enggak. Saya terima beres karena Romo Ageng sendiri yang bimbing saya seperti itu. Nah ini lebih bagus. Kalau salah Pak De, ya salah gimana? Ya mohon maaf Mas. Kadang ada, bukan kadang-kadang ya, ya banyak kok. Kadang sepuh itu yang memang beliaunya itu sudah nyampe ke sana. Ya. Sudah nyampe ke sana itu maksudnya Pak De Agus, kaweruh keilmuan dan juga bagaimana caranya lampalaku manukat suci dalam menjalankan dan memahami wahyu ponco goib beserta sifat wahyu ponco lakunya. Ini beliau memang sudah paham benar gitu ya. Jadi jenengan nggak usah sanksi ya, memang beliaunya sudah tahu benar kok. Istilahnya kadang nom saya itu ya Mas Rizal itu yang ngomong gitu. Ya. Romo ini memang sudah tekan, sampai sana gitu loh. Makanya apapun yang kita tanyakan itu bisa dijawab dengan akal-nalar logika yang sangat bagus. Kita rasakan pun omongannya Romo ini benar, karena Romo ini memang benar-benar sudah sampai sana gitu loh. Nah itu. Nah kalau jenengan ketemu dengan kadang sepuh yang kayak gini kan enak, kayak saya ya, enak gitu. Saya nggak pakai mikir, apapun bisa saya tanyakan sama Romo Ageng. Ya, ya kan? Patap Semedi Suci, patap laku Bono Sungsang, patap laku Manunggal Jati, nggak bisa. Ya terus menggunakan asma sejati itu untuk ini, untuk itu. Ya. Letaknya singkir itu sebenarnya untuk apa? Terus bagaimana cara memahami siji-siji loro-loro telu-telono itu maksudnya apa? Ya si rola itu jadi apa kita, dan olah itu sebenarnya larinya kemana, lah sifat olah itu sejatinya siapa. Maka saya belajarkan semua gitu loh. Terus cara makainya pun juga sama. Iya. Kalau kita pakai asmo sejati Pak ya, misalnya asmo sejati yang hitam gitu ya, terus yang putih gitu. Itu cara makainya gimana? Terus bagaimana kalau kita mau memijilkan asmo sejati ini sedulur papat itu Pak? Kan semuanya manusia tahu, semua ajaran agama tahu, orang Islam pun tahu, orang ini pun tahu. Bagaimana cara menggerakkan saudara kita, memijilkan saudara kita yang asalnya dari api, bagaimana cara mengendalikan saudara kita yang asalnya dari angin, memanfaatkan dan mendaya gunakan saudara kita yang asalnya dari air, ya, membentengi diri kita dengan menggunakan ya kuasa atau doyo kawigatanya saudara kita yang asalnya dari bumi lah. Itu saya diajari semua sama Kanjeng sama Romo Ageng dulu. Nah Romo Ageng dulu tuh hidupnya bersamaan dengan Kanjeng Romo kan. Loh, enggak bersama Kanjeng Romo toh. Sama Kanjeng Romo Semono iya, sama Kanjeng Romo Brono iya. Makanya saya dapat dua, ada lampalaku manukat sakti, ada lampalaku manukat suci, ya ada lampalaku ya ponco goib bersama sifat wahyu ponco lakunya. Ya ada nomor dua, ada tuh lampalaku manukat suci, lampalaku manukat sakti juga ada di dalam ajaran itu. Dan juga apa? Ya, lampalaku ya ponco gaib bersama sifatnya ponco lakunya, di situ juga dijelaskan. Jadi lampalaku manukat suci itu yang kayak gimana, lampalaku manukat sakti itu yang kayak gimana, ya. Terus menjalankan ponco gaib beserta sifat ponco lakunya itu yang kayak gimana, ya itu diajarkan semua. Ya, ya kan? Ya setelah saya memahami itu semua, terus dari gemblengan-gemblengan yang kayak begitu ya, dari pamulangan-pamulangan kayak gitu, saya juga masih berjalan ke sana. Ke sana kemana Pak? Ya ke Kadangan. Ya kadang saya dapat pikolean ini, tak tanyakan langsung sama Romo Ageng, ini apa ya Romo? Dia sama Romo diterangkan, itu sejatinya ini loh. Duduknya di sini maksudnya itu kayak gini. Cara jalankannya itu kayak gitulah. Sudah.
Nah, semakin lama ya, karena terlalu banyaknya pikolean dan pamulangan yang masuk ke dalam raga rohani dan hidup saya, sehingga terbukalah yang namanya itu tadi ya. Apa Pak ini? Ya terbuka itu. Semua dinding-dinding penghalang itu tadi. Ya, lebur badan saya jadi nyawa, lebur nyawa saya jadi sukma, lebur sukma saya jadi cahya. Ya, lebur badan jadi nyawa, lebur nyawa jadi sukma, lebur sukma jadi cahya. Yang terakhir baru lebur cahya itu jadi rasane urip, apa uripe rasa. Lah di situ baru saya masuk ke alam pinaringan. Apalagi coba? Alam pinaringan itu bukan apa lagi. Alam pinaringan itu sebenarnya sama ya. Itu sumber daripada keilmuan yang ada di ajarannya Kanjeng Romo gitu loh. Ya saya nggak nyocok-nyocokan ya. Cuma arahnya kok kebetulan persis. Kayak dulu waktu sama saya di Romo Ajengan, itu saya hampir nggak percaya ada kalimat begitu, pinaringan itu. Tapi setelah saya mengalaminya sendiri, ternyata pinaringan itu memang ada. Jadi di sini ya, yang namanya kakang kawa di hari-hari ya, kalau dengan bilangnya gitu ya. Tapi kalau di acaranya Romo itu kan asmo kembar, asmo hitam dan asmo petak, asmo yang hitam sama asmo yang putih, yang saya sebut Begawan Mentorogo dan Begawan Ciptoweni, dengan keempat saudara sejati kita itu tadi. Itu yang menjadi ya, narasumbernya. Panjenengannya itu tadi semua yang memberikan petua-petua kepada kita. Bahkan ada sebagian kadang itu yang mengatakan bahwa panjenengannya semua itu tadi yang disebut dengan sukmo pangandiko gitu ya. Ya mungkin kalau di acaranya Romo Ajengan waktu itu, Romo Ajengan itu Islam ya, Baitul Dakwah Wal Ilmi itu pondok-pondok itu Islam ya, Islam putih yang nggak ada Jawanya sama sekali. Pernah saya dibukakan itu di dalam Al-Quran itu kan ada surat Al-Ala ya, bunyinya itu gini: dan aku akan membacakan Al-Quran ini ke dalam hatimu Muhammad, dan kamu sekali-sekali tidak akan pernah lupa. Nah itu yang saya maksudin hari ini. Jadi di sini Rasulullah itu sudah nggak berguru ke sana kemari. Yang membacakan Al-Quran itu dalam hatinya itu ya Jibril sendiri. Nah sama dengan itu. Ya, pada saat saya patrap semeji suci, di situ ada sukmo pangandiko yang masuk, yang ngasih wejangan saya tentang ini gitu. Sehingga hal-hal yang menurut jenengan itu sangat rumit dan ya apa gimana dan bagaimana cara menjelaskannya jenengan ya. Tapi bagi saya, wow, itu mudah banget, mudah sekali, ya sangat mudah. Pak Adi kok bisa kayak gitu? Ya jangan bilang Pak Adi kok bisa kayak gitu, yang bisa kan bukan saya. Ya, saya kan dipisahkan sama sukmo-sukmo pangandiko itu tadi, yang ngasih saya tahu saya, ya bahwa ilmu ini tuh larinya seperti ini, anu ini tuh maksudnya seperti ini. Ya itu saya dikasih semua, ya, saya dikasih tahu semua tentang hal itu. Pada saat saya menjalankan kunci, kok ada kalimat Gusti Engkang Maha Suci, itu yang mana Pak Di? Kok Gusti Engkang Maha Suci kula nyuwun pangapura? Kok di situ ya Pak Di nyuwun pangapura ini? Berarti Putra Romo itu nyuwun pangapuranya itu di Gusti Engkang Maha Suci ya Pak Di. Setelahnya itu kok sirola datola sifato. Lah sirola datola sifatullah itu apanya Gusti Engkang Maha Suci Pak Di? Lah itu jenengan pasti bingung tuh. Lah iya Pak Di, saya sampai sekarang bingung itu apa. Kalau saya sudah nggak bingung. Di situ juga ada satrio sejati Pak Di. Satrio sejati itu nyuwun wicaksono, nyuwun panguwasa. Itu panguwasa apa yang diminta Pak Di? Kanuragan Pak Di. Ilmu pengasihan Pak Di. Iya, panguwasa apa Pak Di? Untuk ngobatin orang Pak Di. Lah, yang namanya panguwasa itu ya panguwasa untuk apa aja. Iya. Di situ juga ada satrio sejati dan juga sejati ini satrio Pak Di, dibalak-balik seakan-akan ada dua orang. Iya.
Yang satu nyuwun wicaksono, yang satu nyuwun panguwasa, yang satu nyuwun wicaksono dan panguwasa, yang satunya lagi itu meminta supaya kita ini iya jauh dari tumindak ingkang luput, jauh dari iya sedaya sambikala. Lah ini loh Pak. Sebenarnya beliau ini siapa ya Pak? Panjenengan ini pun siapa gitu loh. Satrio itu loh Pak, satrio yang kayak apa gitu loh. Ya itu. Bisa nggak Pak diudar? Oh jangan, kalau diudar di sini jangan. Kalau jenengan mau tahu ya nanti di hashtag saya tak kasih nomor telepon saya ya. Jenengan bisa telepon di situ. Nanti tak jelaskan sama saya. Ya. Kalau di YouTube ini ya jangan. Saya lebih seneng kalau ada kadang saya nggak tahu dari mana ya. Kayak yang lain sudah masuk, banyak yang masuk ya. Ya. Berhubungan langsung sama saya sampai saya bikinkan di grup ya. Khusus untuk membahas ajaran-ajaran itu banyak dari kota mana-mana, bukan cuma dari Surabaya, dari kota mana-mana di situ ya. Nah, sekarang kalau jenengan sudah tahu begini, seneng banget toh. Ya, berarti sumber keilmuannya Putra Kekudangannya Romo itu ada 3 ya Pak ya. Dengan kekadangan saya bisa mendapatkan pikolean, karena semua kadang saya itu pasti ngomong dan semua omongannya itu bisa saya resapi. Asal omongannya itu ada sangkut pautnya dengan ajarannya Romo. Soalnya saya sering kekadangan, tapi yang diomong itu yang enggak, yang lain-lain gitu loh. Kalau sudah seperti itu ya tak tinggal. Buat apa saya menghabiskan waktu, menghabisin rokok, menghabisin energi. Iya. Menunggui itu. Apa itu menunggui? Nungguin kekadangan yang model kayak begitu ya satu kali tak biarkan, mungkin selingan. Tapi kalau setiap kali kekadangan selalu ngomong yang kesana kemari, nggak ada titik fokus sama sekali ya. Mohon maaf ya. Mungkin ya sampai di sini saja, mungkin sekali 2 3 kali aja saya di situ, setelah itu ya nggak mau, saya cari kekadangan lain ya yang ngomong masalah ilmu-ilmunya Kanjeng Romo gitu ya. Saya dapat apa, pikolean apa kalau kumpul terus ngomongnya gelatur ke sana kemari ya, kayak orang nggak eblas gitu ya, males saya. Saya itu maunya kumpul sama kadang enom, kadang sepuh, kekadangan ya, dan saya bisa memperoleh itu tadi ya, wacana-wacana, gagasan-gagasan, ya atau sumber-sumber yang selama ini mungkin belum saya ketahui, atau mungkin sudah saya ketahui tapi tidak begitu lengkap. Lah mungkin jenengan bisa menambahkan itu tadi ya, itu yang saya senang. Jadi di situ yang saya maksud dengan pikolean gitu loh ya. Jadi saya oleh gitu, mendapatkan gitu kalau orang Indonesia bilang ya, pikolean itu mendapatkannya, ada masukan gitu ya. Terus yang kedua itu tadi ya, pamulangan. Jenengan berusaha loh, jenengan berusaha untuk mencari kadang sepuh yang jenengan pikir itu, dan jenengan nilai ya, jenengan pikir, jenengan nilai, dan jenengan putuskan sendiri bahwa kadang sepuh ini memang bisa dipakai untuk rujukan ya. Saya punya kadang banyak Pak De, cuma jujur ada kadang sepuh itu yang pamulangannya itu lebih saya percaya daripada kadang-kadang yang lain. Monggo, itu yang saya mau, nggak apa-apa kalau memang jenengan seperti itu ya. Cuma saya nggak sirian Pak De, saya tetap bergaul dengan kadang-kadang Putra Romo yang lain ya. Cuma kalau saya ada kebingungan, saya ada sesuatu yang tidak saya pahami dari apa yang dibicarakan sama kadang saya tadi ya saya tanya dengan kadang sepuh saya ini Pak. Nah, karena beliaunya itu yang kawero keilmuannya di dalam ajarannya Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono Sastro Hadijoyo ini, saya akui beliaunya itu satu agak lebih lengkap ya, terus masuk ke akal pikiran, nalar logika dan rasa pangrasa saya ya. Dan cara menerangkannya itu sangat itu tadi Pak, struktural dan sistematis. Pokoknya enak Pak, pokoknya enak gitu loh, daripada kadang-kadang yang lainnya gitu.
Ya nggak apa-apa, kalau jenengan memang bisa ketemu dengan kadang sepuh yang model kayak gitu ya saya harus jempol, gitu jempol banget iya. Kalau perlu kenalkan sama saya, nggak apa-apa, saya tak ikut dengarkan. Kalau jenengan dapat ya kadang sepuh yang kayak gitu ya. Cuma yang penting kalau jenengan merasa mempunyai kadang sepuh yang bisa dijadikan pamulangan, jenengan jangan kayak yang sawung galing gitu ya. Apa Pak De? Nah, mungkin kalau di Surabaya banyak orang tahu, kalau luar daerah nggak ngerti ya. Yang sawung galing itu orang yang kemana-mana itu bawa ayam jago. Nah ini simbol ya, sanepan ya, kiasan. Jadi ayam jago itu maksudnya ilmu, pengetahuan yang sudah jenengan miliki. Itu jangan selalu dibentur-benturkan dengan kadang yang lain. Ya, jangan jenengan merasa punya saudara kadang sepuh yang bisa memberikan pamulangan, terus jenengan ini merasa angga, jumowo, jobrio, pamere metu gitu loh. Setiap jenengan kumpul sama kadang sana gegeran masalah itu, kumpul sama yang sini gegeran lagi masalah itu ya itu. Jenengan suka berdebat, seneng padu, ya. Seneng otot-ototan, seneng engkel-engkelan, bukan diskusi. Nah jangan sampai seperti itu. Dan jenengan harus ada, bukan cuma jenengan kok yang Putra Romo, beliau-beliaunya ya anak-anak itu juga orang Putra Romo. Jadi jangan omongannya itu terus jenengan salah-salahkan karena jenengan merasa punya pamulangan gitu loh ya, nggak boleh yang kayak gitu ya. Bahkan sampai pinaringan pun ya nggak boleh jenengan kayak gitu. Ya tetap dihargai karena di dalam apa ya penghayatan dan penggalian ya dari ajarannya Kanjeng Romo masalah Wahyu Ponco Goib beserta sifat Wahyu Pancalakunya itu nggak ada kok yang namanya salah, semuanya itu benar. Cuma kebenarannya itu kan punya levelitas sendiri-sendiri gitu loh dulu, paham ya? Ada kan kalimat yang gitu, sudah benar Pak De ya, cuma kurang tepat ya. Contohnya Pak De, contohnya gini, jenengan tak suruh lari ke arah barat, tapi jenengan ke barat daya. Itu kan bener toh, tapi kurang toh tepat. Iya, jenengan sudah bener lari ke barat, sudah bener, cuma nggak tepat. Itu ada dayanya, lah itu loh. Jadi nggak lurus tapi agak bengkok sedikit, nah itu yang apa, yang saya maksud dengan apa yang jenengan lakukan, apa yang jenengan hayati dan jenengan pahami itu sudah benar, tapi kurang tepat, yaitu. Kalau jenengan tak suruh ke barat terus jenengan lari ke timur lah itu berarti nyasar. Ya kayak begini ini nggak bisa, ya harus dibantah gitu. Ya, masa ada Kanjeng Romo ajarannya kayak gitu. Ya. Misalnya kunci dikasih bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dikasih bacaan Alhamdulillah lah kayak gitu, campur-campur nggak karuan gitu ya nggak bisa. Itu jelas nggak benar gitu loh. Maksudnya kita itu sudah merasa menjalankan seperti apa yang Kanjeng Romo itu turunkan, menjalankan wahyunya yang Kanjeng Romo tampak terima itu kita sudah merasa itu gitu. Cuma levelitas dari sifat keilmuan yang kita jalankan tadi, ya itu yang masih bisa dipertanyakan. Persis kayak anak sekolah tuh, dan itu sesuatu yang wajar loh dulur ya, normal loh ya, normal banget ya. Satu misal apa, saya lebih paham daripada jenengan, dan jenengan mengakui itu kalau saya itu lebih paham dari jenengan. Nah itu yang saya maksud levelitas itu ya. Iya, saya merasa kalau omongannya Pak D itu memang benar, jauh lebih masuk akal daripada penjelasannya orang ini. Dan itu jenengan sendiri yang nilai ya, bukan saya yang ngomong lah itu. Nggak apa-apa terus jenengan lebih condong ke saya, tapi nggak memaki-maki kadang yang satunya tadi yang jenengan anggap di bawah levelitas saya, ya nggak bisa kayak gitu. Nah Putra Kepudangannya Romo nggak boleh ngaji-maki saudaranya sendiri, kekadangannya itu nggak boleh gitu ya. Gitu ya.
saya gini ini kira-kira sudah sampai mana Pak De? Saya ini masih pikolean atau pamulangan atau pinaringan, yang jenengan nilai sendiri ya. Jenengan ini masih pikolean atau pamulangan. Kalau jenengan merasa pamulangan, jenengan memang punya kadang sepuh yang spesifik, kadang sepuh yang ngajarin jenengan tentang hal ini. Ilmunya Kanjeng Romo ini pernah ada. Jenengan punya nggak? Kalau jenengan nggak punya ya jangan bilang apa saya sudah dari pamulangan, ya jelas enggak. Kalau dari pamulangannya aja enggak mungkin jenengan dari pinaringan. Ya. Kalau orang pinaringan ini excellent bro, excellent mas, ya, excellent banget. Karena beliau-beliaunya ini sudah nggak membutuhkan yang namanya kadang manusia, enggak. Kadang sepuhnya, kadang nomnya itu sudah bukan manusia, tapi dirinya sendiri. Ya. Dengan laku patrap semedi suci misalnya di patrap Paweling gitu. Ya. Beliaunya sudah dapat masukan dari semua panganjiko yang ada di dalam dirinya itu, entah dari Begawan Konto Warnonya, entah dari Begawan Konto Ruponya, entah juga dari Sang Yang Suci saudara empatnya itu tadi. Nah itu yang kasih pamulangan, kasih wejangan itu tadi ya, sehingga beliaunya ini omongannya sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Kadang jenengan sampai bingung. Mohon maaf ya Pak Dia, saya nggak pernah loh Pak Dia. Saya itu bergaul dengan Putra Romo yang sana, yang sini, yang situ, yang sono. Nggak pernah Pak Dia saya mendengarkan wejangannya Kanjeng Romo itu yang kayak jenengan ini, nggak pernah lah itu. Nah kalau jenengan sadar seperti itu ya syukur. Soalnya saya pernah ketemu kadang itu yang nggak sadar gitu. Nggak sadarnya gimana Pak Dia? Wenteng kalau ngomong. Saya itu punya kadang Romo itu banyak kesana kemari, tapi jujur saya itu nggak pernah mendengar ada wejangan yang kayak wejangannya Pak De Agus ini. Nggak tahu ya Pak De Agus ini sebenarnya Putra Romo aliran apa lah ini. Saya harus marah? Ya nggak perlu, ngapain saya marah? Karena memang orang ini pengetahuannya sebatas itu, terus saya mau marah bagaimana? Iya, ya Pak De nggak marah, ya ngapain saya marah? Ya. Mungkin di pikirannya dia kan dia punya pikiran saya ini ngarang ngomongan. Gitu loh. Saya ini ngarang omongan yang enggak gitu. Anggapannya saya ini ngembangkan sesuatu yang ada di dalamnya ilmunya Kanjeng Romo ini, terus saya kembangkan yang enggak. Ya monggo. Wong saya sendiri juga heran kok waktu itu. Begitu saya dapat pinaringan itu, loh kok nyambungnya ke sini, kok ke sini lah ini loh. Iya, itu yang bikin saya waktu itu heran. Tapi sekarang begitu saya sudah plek duduk di pinaringan, saya juga nggak heran lagi. Iya, makanya kalau jenengan kasih komen sama saya, iya kadang telepon sama saya, ngajak debat sama saya kayak yang sudah-sudah, terus jenengan merasa masih bingung saya Pak De dengan penjelasan ini, saya nggak akan marah, wajar. Karena memang alam pinaringan itu nggak sama dengan alam pikolean, dan juga nggak sama dengan alam pamulangan. Iya. Gitu loh. Titiknya itu kayak di sini ya. Ya coba dengarkan. Saya mohon maaf ya, bukan saya memakai ini dan itu. Jenengan tahu kenapa Al-Quran itu disebut tafsir? Yang namanya tafsir itu kan multifungsi loh. Bisa dia terjemahkan ini, bisa diterjemahkan itu. Kadang ada yang ngaku-ngaku sudah tahu nahu sorohna, terjemahnya pasti pas. Enggak. Jenengan akan tahu persis ayat itu maksudnya apa. Manakala, ya itu tadi yang saya bilang di surat Al-A'raf. Ya, Jibril itu membacakan Al-Quran itu ke dalam diri jenengan, di dalam hati jenengan. Dan jenengan nggak mungkin tidak paham, jenengan nggak mungkin tidak tahu, jenengan nggak mungkin lupa. Sama dengan pinaringan. Di alam pinaringan itu nggak mungkin saya itu tidak paham, nggak mungkin saya itu lupa. Semua yang saya tidak tahu, akhirnya saya menjadi tahu. Ya. Sedangkan jenengan sendiri yang pasti kelabakan memahami itu. Makanya jenengan kalau berhadapan dengan orang yang sudah mencapai titik pinaringan dalam ajarannya Kanjeng Romo, jenengan lebih baik banyak diam dan mendengarkan. Resapi aja beliaunya itu ngomong apa. Jangan bantah. Jenengan bantah itu nggak ada dasar. Kenapa saya sarankan pakai begini? Kalau jenengan bantah itu dasarnya apa?
Karena banyak saya ketemu dengan orang-orang gitu. Mereka berani menyalahkan saya, begitu tak suruh benarkan mereka angkat tangan. Loh, ini apa-apaan? Jangan bisa menyalahkan kok nggak bisa membenarkan. Kalau seperti itu caranya, jangan jenengan mas. Ponakan saya yang umur 11 tahun aja bisa kalau disuruh berbuat kayak gitu. Besok nyalakno tapi gak esok bener no. Besok nyalakno wong tapi nggak pakai dasaran. Omongannya Pak De Agus sih salah ya. Terus benernya ya apa? Wis gak ero Pak De bener ya apa? Pokoknya lek nurut saya omongi sampean iki gak bener lah. Ini kan orang gendeng namanya gitu loh. Orang gendeng nggak gitu. Bisa nyala-nyalakan kok nggak bisa benarkan. Menurut feeling saya ya, feelingmu mungkin kamu nggak cocok sama aku ya. Jadi omonganku mbak kelerok-kelerok terus. Wah, ini ketibal macan, bukan kadang ini namanya ketibal macan. Tahu ketibal macan? Kalau nggak tahu nanti dibuka di Google ya. Bukan kadang yang kayak begitu itu. Ya saya dulu dikasih tahu begitu sama Roma. Kalau kamu berhadapan dengan orang-orang yang sudah mencapai titik pinaringan, kamu lebih baik banyak diam. Ya, buka telinga kamu lebar-lebar. Pakai lerep, pakai ening, telinga kamu buka yang lebar. Ya, kamu resapi omongan itu. Ya, kamu masukkan ke dalam akal pikiranmu, limbang-limbangan di akal pikiran nalar rogi kamu. Omongan itu dengarkan baik-baik. Karena itu omongan mahal. Wajangan yang dari pinaringan itu mahal sekali bro. Ya pasti mahal ya Pak De. Itu kalau dalam bahasanya anak sekarang itu kan kayak orang itu menceritakan pengalaman hidupnya. Itu mahal kan? Kayak saya mengalami sesuatu yang tidak semua orang pernah bisa mengalami hal yang kayak begitu. Ya, dan saya menjadi narasumbernya. Saya ceritakan semuanya tentang peristiwa itu. Mahal nggak itu? Nah itu loh. Itu mohon maaf ya, saya ambil contoh lagi ya, kayak perjalanannya Rasulullah Muhammad waktu Isra Mi'raj. Apa semua orang bisa Isra Mi'raj? Bisa Pak De. Sopo? Pakai mukodam Pak De. Pakai mukodam ini Pak De, kodami macan ini katanya satu hari 70 kali Isra Mi'raj. Ya nggak apa-apa, terserah wong mereka yang ngomong kok. Orang ngomong kan nggak bayar, biarkan aja ya. Terus nggak usah ngereken omongan yang kayak gitu. Kita balik lagi ke situ. Iya, Rasulullah waktu Isra Mi'raj, apa semuanya orang bisa menjalankan itu? Apa semua orang punya kesempatan untuk berbuat kayak begitu? Mendapatkan momen peristiwa yang kayak gitu? Nggak semua orang tuh. Nah, makanya begitu Rasulullah cerita bahwa pada saat aku Isra Mi'raj itu aku melihat yang begini, yang begitu, aku disuruh melakukan ini dan itulah. Itu kan pengalaman yang sangat mahal. Itu kalau di dalam ajarannya Kanjeng Romo disebut pinaringan gitu. Nggak semuanya orang bu kayak dapat yang kayak gitu, iya kan? Pada saat Patrap Sumedi Suci terus di situ ada Sukmo Pangandika yang ngomong ke dalam dirinya jenengan. Ya, jenengan dibimbing secara kerohanian sama sang yang suci itu tadi. Nggak semuanya orang bisa menjalankan hal kayak begitu, iya toh? Itu yang ditunggu itu gitu. Saya senang sekali kalau ketemu sama orang-orang yang model kayak begitu ya. Paham ya? Jadi sekarang kalau memang jenengan merasa tidak sampai ke situ, ya wis nggak apa-apa, kita pikolean aja dulu. Coba yang sering main sama saudara yang lain, ya kadang-kadang nom, kadang-kadang sepuh, ya supaya jenengan bisa dapatkan itu tadi, ya pikolean itu ya. Sudah ya, sudah hampir 40 menit ya. Saya kurang begitu senang kalau ngomong sampai 1 jam sampai itu, kurang begitu senang. Nanti dengan bosan ya. Nanti kita lanjut lagi di pokok bahasan yang lain ya. Sampun. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.